Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Sel. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nori. Nama saya Erlena Gersela. Nama saya Jessi Sria Rizka. Nama saya Hera Pratiwi. Saya Rizka Satya Amanda. Saya Nia Purna Fadila. Baiklah, kami akan membahas tentang materi yang pertama. Materi yang pertama dibawakan oleh Hera Pratiwi. Baik, dengan saya Hera Pratiwi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu dimaksud dengan membran sel. Membran sel adalah susunan berlapis dengan pola yang beraturan yang terdiri dari protein dan lipid. Dan saya juga akan membacakan apa saja bagian-bagian terdapat pada membran sel, yaitu glikolipid, glikoprotein, protein perifer, fosfolipid, protein saluran, protein integral, dan protein bilayer. Dan di sini ada ditunjuk nomor oleh 4 yang bernama protein perifer. Protein perifer merupakan protein yang terdapat pada bagian luar membran dan berfungsi sebagai mendukung keselton sebagai enzim dan komunikasi sel dan transfer dari molekul kecil seperti protein. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Amanda. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang sel tumbuhan. Peran dari sel tumbuhan yaitu sel yang menyusun fungsi dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Struktur sel tumbuhan yaitu yang pertama sel dinding. Fungsinya untuk membantu tanaman menjaga bentuknya, tapi fungsi sel dinding fungsinya adalah untuk bertindak sebagai wadah tekanan mencegah overekspansi saat air memasuki sel. Yang kedua, sel membran. Sel membran melindungi sel agar isi tidak keluar, menjaga tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi penerima reseptor atau rancangan dari luar. Yang ketiga, nukleus. Fungsinya adalah menampung materi genetik makhluk hidup seperti DNA dan RNA. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Nia Purnama. Selanjutnya, nukleus. Fungsinya sebagai wadah tempat memproduksi ribosom yang memiliki kegunaan untuk memproduksi protein ke dalam sel. Selanjutnya, teman saya Sela. Baiklah, mohon maaf, di sini saya Nori. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nia Purnama, yaitu retikulum endoplasma. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Mitokondria, fungsinya sebagai penghasil energi dan sebagai tempat berlangsungnya metabolisme oksidatif. Peroksisom, fungsinya menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessi. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah tentang kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat untuk melakukan fotosintesis dari bantuan matahari. Lalu ada ribosom. Ribosom ini adalah tempat untuk melakukan salah satu
sintesis protein dan pembentukan protein. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, yaitu Salah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Amiloplas. Fungsinya untuk mengubah glukosa menjadi pita, menyimpan pita dalam stoma dan memfasilitasi protein. Dan ada kristal rapid. Berfungsi untuk membentuk tiang mitosis pada sel-sel hewan tinggi dan sebagai organel pada organel yang berfungsi untuk pembelahan sel. Dan ada vakuola. Vakuola ini berfungsi untuk menyimpan cairan dan senyawa seperti enzim, lipid, garam mineral, asam amino, dan asam organik. Dan di sini ada Golgi apparatus. Golgi apparatus ini berfungsi sebagai melepaskan sekresi pada permukaan sel dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, kloroplas. Kloroplas adalah memungkinkan terjadinya fotosintesis sehingga tanaman dapat mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Artinya, tanpa kloroplas, tanaman tidak dapat menciptakan energinya. Fungsi dari kloroplas adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Sekian. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang badan Golgi atau Golgi apparatus. Badan Golgi adalah organel sel yang melakukan fungsi ereksi. Badan Golgi ini berbentuk kantung-kantung pipih yang bertumpuk. Badan Golgi ini ditemukan oleh seorang ahli saraf, yaitu Camillo Golgi. Camillo Golgi ini mengabadikan namanya dengan memberikan organel sel yang seperti kita bahas sekarang adalah badan Golgi atau Golgi apparatus. Pada tumbuhan, Golgi apparatus ini disebut sebagai diktiosom. Badan Golgi ini sangat familiar dengan sel hewan dan juga sel manusia. Badan Golgi ini memiliki dua struktur, yaitu sisterna dan juga vesikula pengirim dan penerima. Fungsi dari badan Golgi ini adalah mengelola hasil fotosintesis dari RE, lalu membentuk lisosom, membentuk dinding sel, dan juga memperbaiki struktur membran plasma. Sekian dari presentasi saya. Sekian dari presentasi kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.